Oke. Jadi ini ya, jadi hukum Kirchhoff 1, hari ini kita melakukan apa namanya itu? Bicara tentang hukum Kirchhoff 1, kemudian ingat bahwa resistansi kemarin kita menggunakan hukum Ohm ya, di mana tegangan itu sama dengan arus dikali resistan. Ini adalah hukum Kirchhoff 1 yang mana adalah arus masuk ke dalam percabangan itu sama dengan sigma arus yang keluar di percabangan. Ini contohnya ya. Kemudian untuk Kirchhoff 2, jumlah tegangan pada komponen penyusunan membentuk satu lintasan tertutup akan bernilai sama dengan 0 ya. Jadi perbedaan antara hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 ya, itu kalau Kirchhoff 1 itu bicara tentang arus, Kirchhoff 2 itu berbicara tentang tegangan. Kalau hukum Kirchhoff 1 ya, arus yang masuk di persimpangan itu sama dengan arus yang keluar di persimpangan. Kalau tegangan, kalau Kirchhoff 2, sigma tegangan itu sama dengan 0 ya, begitu. Nah, ini contoh latihannya ya. Di sini ada sebuah baterai ya, 15 volt, 10 volt ya, kemudian ada tegangan 2 volt. Tentukan voltage pada rangkaian tersebut. Nah, berarti apa? Berarti ya kalau kita menggunakan tegangan, kalau pertanyaannya adalah tegangan ya, kalau I itu Kirchhoff 1, kalau V kita pakai Kirchhoff 2. Sederhananya apa? Searah jarum jam ya, ini ya. Ini searah jarum jam. Jadi dari sini 15 volt, kemudian masuk ke volt 1 yang ditanya, kemudian 10 volt, kemudian masuk ke 2 volt. Ya. Jadi V1 kita kosongin dulu, plus 10 ya, plus 2 dikurangi 15 ya, sama dengan 0, itu sama dengan 3 volt. Ya, 12 dikurangi 15. Berlawanan arah jarum jam ya, 10. Ingat bahwa kalau ke arah jarum jam itu dia plus, kalau berlawanan arah jarum jam dia minus ya. Nah, dari rangkaian sederhana ini kita lihat bahwa tegangan yang akan terjadi pada V1 ya, ini adalah sebesar 3 volt ya. Gitu ya, sederhananya begitu ya. Gitu. Tapi prinsip dasarnya adalah seperti itu deh ya. Jadi prinsip dasarnya adalah seperti itu. Jadi adik-adik nanti ingat bahwa kalau dia ke kanan itu adalah plus, kalau dia ke kiri itu adalah minus ya. Oke, saya lanjutkan. Ini lagi ya contoh berikutnya. Ini berarti apa? Dia berlawanan arah jarum jam ya. Berarti dari atas, dari 10 naik, ini adalah minus ya. Kemudian turun ke bawah, dia menjadi plus ya. Kemudian ke kanan ya, dia menjadi plus ya. Berarti kalau ditanya berlawanan arah jarum jam, berarti dia sama dengan minus 7 volt ya. Minus 7 volt. Gitu. Nah, ini nomor contoh soal yang ketiga ini agak banyak ya. Nih. Jadi ada A ya, kemudian ada B ya, kemudian resistornya 2 ohm, tegangannya masuk sama dengan 8 ohm ya. Ini 4 ohm, tegangannya masuk sama dengan 4 ampere, resistornya 1 ohm ya. Ini tegangan masuknya arus yang masuknya adalah 2 ampere, resistornya 8 ohm, kemudian outputnya menjadi 8 ampere ya. Coba kita lihat. Yang dicari itu adalah nilai I ya. Nilai I berarti nilai yang bekerja di arus ini ya. Berarti apa? Daerah sini ya. Daerah sini yang akan kita coba cari tahu ya. Ini ya, berarti daerah sini ya. Begitu. Karena pertanyaannya adalah I di daerah sini ya. Oke. Dan VAB ya. Voltage jadi input di sini. Jadi input yang di sini ya. Kemudian output yang di sini ya. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan.
Suara saya jelas ya, masih ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kita lanjutkan ini. Nah, ya. Jadi yang pertama kali kita cari itu adalah ini dulu, ya. Ini, ya. 3 ampere, 2 ampere, 4 ampere, ya, 8 ampere, ya. Berarti kita jumlahkan, ya. Minus 8, kita jumlahkan yang arahnya. Kemudian ditambah 7. Ya, minus 8 ditambah 7 sama dengan minus 1 ampere, ya. Jadi arus, ya, yang berjalan ini ya, daerah sini. Ini kan 8, masuk 8, ya. Kemudian untuk yang ini adalah 4, ya. Kemudian untuk yang di daerah ini adalah 1, ya, karena minus 8 plus 7, ya. Jadi minus 1 ampere. Itu sigma I-nya. Kemudian untuk sigma tegangannya plus 8, ya, plus 8 ditambah 4. Nah, ini tadi ya. Ditambah 56, jadi hasil perkalian ya, perkalian antara tegangan dikurangin minus 6, ya. Untuk VAB-nya itu sama dengan 62 volt, ya. Jadi tegangan keseluruhan antara input masuk A dengan output B itu sama dengan 62 volt, ya. Begitu. Nah, ini kalau yang belum mengerti ya, silakan dipelajari pelan-pelan saja contoh soal ini ya. Kalau contoh soal yang ini kan ini gampang ya, karena rangkaiannya tidak terlalu rumit ya. Kalau yang ini lumayan ya, lumayan rumit ya. Ada banyak variabel tegangan, resistor dan arus ya. Coba nanti adik-adik pahami pelan-pelan saja. Kok bisa dapat I-nya, kok bisa dapat voltage-nya seperti itu begitu ya. Gitu. Oke. Nah, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar mengenai itu ya. Nanti silakan coba diulang-ulangin lagi aja perhitungannya sampai dapat ya. Kenapa bisa dapat 8, kenapa bisa dapat 4, kenapa bisa dapat 56 begitu. Oke, kemudian ini ya. Rangkaian di bawah ini diketahui bahwa arus I1 ya, I masuknya ini I masuknya ya, itu sama dengan 5 volt. I2-nya itu sama dengan 5 ampere, 2 ampere. Kemudian output akhirnya adalah 8 ampere. Nah, penyelesaiannya A, B, C ya. Kemudian I-nya ada 5, kemudian 2, kemudian 8 ya. Tentukan I4 dan I5 ya. Jadi arus atas ini ya. Arus atas ini dia ada 3 ohm ya untuk resistornya ya. Jika kita gabungkan simpul ABC dan menjadi simpul 1 dan kita aplikasikan, kita akan mendapatkan persamaan untuk simpul super ABC ya. I4 plus I1 minus I3 itu berarti sama dengan penggabungan atas bawah ya. Ini ya, daerah sini ya. Ya, dengan daerah sini ya. Ya, begitu. Jadi hasil yang didapat itu adalah I4 plus I1 minus I3, atau I4-nya kan yang dicari ya, I3 minus I1, 8 minus 5 sama dengan 3 ampere. Kemudian I5-nya itu yang kita cari ya, jadi pembagian simpul atas sama simpul bawah ya.
I2, I5 minus I3. Ya, I5 yang kita cari berarti I3 minus I2. 8 dikurangi 2 sama dengan 6 ampere. Ya. Kemudian untuk voltage-nya, ya, untuk voltage di daerah ABC, ya, 3I5, 4 minus 4 ya, voltage-nya ya, ini voltage ya, berarti 3 kali 6 minus 4 kali 2 sama dengan 10. Berarti jawabannya adalah untuk I4-nya 3, ya, daerah sini 3, kemudian I5-nya sama dengan 6, kemudian tegangan yang terjadi ini di daerah 10 volt ya. Begitu ya. Contoh soal yang kedua silakan ya dipahami kembali ya. Kata kuncinya adalah pemisahan antara segmen atas dengan segmen bawah ya. Karena segmen bawah kan sudah diketahui. Nah, segmen atas yang belum diketahui. Jadi kita mencari I4 ya. I4 ini, kemudian I5 ya, kemudian voltage-nya ya. Hasilnya tadi berapa? 3, 6 dan 10 ya. Gitu. Dengan caranya bagaimana? Ya penambahan dan pengurangan di daerah bagian bawah. Adik-adik yang belum paham nanti silakan dibolak-balik aja videonya, nanti akan saya upload di YouTube, nanti silakan dicari sendiri. Ya. Oke, saya lanjutkan. Begitu kira-kira, adik-adik, ada yang mau dipertanyakan dahulu? Silakan. Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Hubungan seri dan paralel secara umum digolongkan menjadi dua, terminal dari dua lurus sambung ya. Semua terminal terhubung dengan elemen lain ya. Jadi perbedaan seri dan paralel hanya plus-plus dan plus-minus ya. Ingat ya, plus-plus dan plus-minus. Pak, apakah itu berpengaruh? Sangat berpengaruh ya. Kalau plus-plus outputnya itu akan sama tegangannya, tapi kalau plus-minus itu tegangannya akan berbeda ya. Begitu. Nah, ini contohnya ya. Kalau KVL ini berarti dia menggunakan hukum Kirchhoff 2 ya. Berarti dia menggunakan tegangan ya. Ini hubungan seri. Kemudian ini jadi untuk mencari arus ya dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2, voltage seper R1 plus R2 plus R3 ya. Kemudian untuk hubungan paralel ini adalah plus plus ya, plus plus ya. Berarti apa? Voltage seper R1, jadi tegangannya dia tersendiri. Ditambah voltage R2, ditambah voltage R3 ya. Jadi tolong dibedakan, kalau seri itu adalah plus minus ya. Jadi pembagi utamanya adalah voltage secara keseluruhan karena dia plus minus ya. Nah, sedangkan kalau paralel ya dia plus plus ya. Berarti apa? Voltage pembaginya dia tersendiri antara R1, R2 dengan R3 ya. Itu dasarnya dia. Jadi tolong diperhatikan dengan baik. Jadi jangan sampai nanti tertukar antara seri dan paralel. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi I1 ya itu sama dengan voltage seper R1 ya. Voltage seper R2, voltage per R3 ya di daerah sini ya. Ini 1, ini paralel ya. Ini 2 ya. Ini 3. Karena dia sifatnya apa? Sifatnya adalah plus plus ya. Bukan plus minus. Kalau voltage keseluruhan itu disebut dengan ekivalen ya atau keseluruhan. Oke. Ini latihan berikutnya, tentukan nilai R ekivalen pada rangkaian tersebut. Nah, R ekivalen apa rumusnya? Berarti kita harus mencari dahulu R ekivalen 1, R ekivalen 2, R ekivalen ke 3. Kemudian R ekivalen 1, 2, dan 3 kita jumlahkan. Ya. Nih contohnya ya. Ini 12,
ya. 1 R2 ya, kemudian R ekuivalen 50 ohm, 15 ohm. Ya, silakan dipelajarin sendiri deh ya. Rumus dasarnya ini ya. Jadi R ekuivalen itu adalah R ekuivalen 1 ditambah R ekuivalen 2 ditambah R ekuivalen 3. Itulah disebut dengan R ekuivalen total ya. Gitu. Ini contohnya. Silakan nanti dipelajari. Oke. Nah, ini contoh berikutnya ya. Contoh-contoh ini tolong dipelajari dia karena bentar lagi kan UTS. Tentukan nilai I ya. Urutan yang sudah diberi pertama adalah R ekuivalen ya. Karena ini apa, Dek? Karena ini adalah gabungan ya. Karena ini adalah gabungan antara seri dan paralel. Jadi yang kita cari tahu yang mau ditanya itu adalah I ya. I di daerah sini ya, ya. I di daerah sini berarti apa? Yang berkaitan langsung dengan I daerah sini adalah resistor dengan nilai 30 ohm. Ya, resistor dengan nilai 30 ohm, ya. Nah, hal yang harus kita cari dahulu adalah R ekuivalen di setiap segmen, ya. Setiap segmen, 2 segmen, 3 segmen, dan 4 segmen, ya. Nah, keempat segmen ini kita cari dulu R ekuivalennya berapa, ya. Kemudian I total dari keseluruhan, ya. I total dari keseluruhan. Kemudian yang ketiga, I yang hanya melintas di resistor 30 ohm, yang ini ya. Nah, itu nanti silakan dicari tahu dahulu. Kemudian untuk jawabannya ini ya. Ini. Ini ya. Kemudian ini. Nah, itu ya. Jadi nanti adik-adik setelah mempelajari beberapa contoh soal tadi ya, kemudian nanti adik-adik mempelajari yang ini ya. Nah, ini sama ya. Model rangkaiannya mirip dengan yang ini ya. Cuman ini hanya dipisah beberapa segmen ya. Jadi segmen yang ini ya dengan segmen yang ini ya. Gitu ya. R ekuivalennya bagaimana? Ya tetap seperti rumus dasarnya tadi. R ekuivalen 1, 2, 3 itu dijumlahkan menjadi R ekuivalen total. Ya, begitu ya. Ini tolong dipelajari dengan baik nanti ya. Kemudian silakan nanti adik-adik ya untuk belajar rangkaian ini ya memang harus mencoba ya, harus menulis ya. Ya, karena nanti di UTS akan ada contoh, akan ada soal yang disuruh menghitung ya. Begitu kira-kira. Ini udah ada komplit semua contohnya, nanti silakan dipelajari. Ini sederhana kok, belajarnya sederhana ya. Maksudnya butuhnya teliti saja sih. Karena rumus dari Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2 juga sederhana ya. Prinsip dasarnya kalau Kirchhoff 1 arus yang masuk di persimpangan sama dengan arus yang keluar di persimpangan ya. Kirchhoff 2 tegangan, sigma tegangan itu sama dengan 0 ya. Kemudian kalau prinsip dasarnya hubungan seri dan paralel adalah plus-plus, kalau paralel itu adalah plus minus ya. Gitu aja. Sederhana kok prinsipnya, cuman ya kita harus pelan-pelan ngelihat gitu ya. Ini 16, 48 dapatnya dari mana begitu ya. Kemudian kok bisa 48 ohm, 30 ohm ya. Ini belajar sendiri ya, nanti silakan dicari tahu sendiri. Ya. Nah, kemudian ini ya tolong dipelajari ya. Ini ada resistor 2 ohm, ada resistor 12 ohm, 4 ohm, 6 ohm ya. Tegangannya 4 volt ya. 3 volt ya. Yang dicari itu adalah nilai I ya. Nilai I-nya ya atau nilai arus. Kalau I berarti dia sama dengan hukum Kirchhoff 1 ya. Berarti arus yang masuk di awal itu harus sama dengan arus yang keluar ya. Begitu kira-kira dia adik-adik semua. Itu kira-kira untuk
presentasi kuliah kita hari ini ya. Silakan nanti adik-adik itu presensi di Google Classroom ya dengan mencantumkan NIM. Kemudian rekaman video ini nanti akan saya upload di YouTube dan akan saya tempel di Google Classroom ya. Begitu kira-kira. Ada yang mau bertanya dahulu? Silakan ya. Silakan kalau ada yang ingin Permisi, bertanya. Pak, maaf Pak. Ya. File PowerPoint-nya boleh dikirim di Google Classroom. Oh iya, nanti ya. Minggu depan ujian ya? Iya, Pak. Fisika dasar tanggal berapa sih ujiannya? Seingat saya minggu depan ujian ya. Ya, nanti minggu ini ya. Nanti akan saya tempel setelah pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 kan akan ada materi dan akan ada persiapan UTS ya. Begitu. Nanti asinkron. Nanti akan saya tempel, Mas. Terima kasih sudah mengingatkan. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Silakan kalau ada yang lain ingin bertanya. Tidak ada yang mau bertanya? Ya, oke, tidak apa-apa ya. Adik-adik semua, minggu depan ini kita sudah UTS ya. Jadi tolong belajar dan cari tahu lebih banyak ya. Media pembelajaran itu sekarang banyak, internet, YouTube ya, buku online, e-reading dan lain-lain itu luar biasa banyak ya. Jadi nanti tolong diperhatikan lah ya. Begitu kira-kira ya. Baik, sebelum saya tutup pertemuan siang hari ini, baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.